Setelah kemunculan Xiao Yixian, ekspresi Qing Hai langsung terkejut lantas berkata, "Kamu siapa kamu berani campur tangan dalam urusan aula jiwaku?" Xiao Yixian tidak memperdulikan perkataan Qing Hai. Kemudian dia melihat darah pada Xiaoyan dan bertanya, "Apakah dia yang telah melukaimu?" Mendengarkan itu Xiaoyan pun menjawabnya, "Tidak, orang yang melukaiku menderita cedera lebih serius dariku." Di sisi lain, Xiaoyan kaget bukan main dengan perubahan Xiao Yixian lantas bertanya, "Apakah kamu telah berhasil menerobos ke ranah Douzhun?" Mendengarkan hal itu Xiao Yixian mengangguk dan tersenyum, "Mulai sekarang aku tidak perlu khawatir dengan tubuh racun yang menjadi ancaman bagiku, dan pada akhirnya kali ini aku bisa menekan, serta mengendalikannya dengan sempurna." Qing Hai juga tidak menyangka akan ada dua Douzhun yang melindungi bocah ini. Setelah itu dia berkata pada Xiao Yixian, "Aku memperingatkanmu jika kamu berani ikut campur masalah ini, aula jiwa tidak akan melepaskanmu, dan pikirkan lagi sebelum kamu ikut campur dalam masalah ini." Xiao Yixian pun lantas berkata, "Aula jiwa aku belum pernah mendengarkannya, bahkan meskipun pernah itu hanya kebetulan saja." Ekspresi Qing Hai langsung menjadi ganas, mendengarkan perkataan arogan dari Xiao Yixian. Tanpa basa-basi lagi dia langsung memerintahkan ke-9 aula jiwa, termasuk Ganda, salah satu pemimpin dari ke-9 orang tersebut, yang berada di ranah Douzhong bintang 7. Setelah mendengar perintah dari Qing Hai, 9 Douzhong aula jiwa langsung bergerak, dan menyebar mengelilingi Xiaoyan. Namun Xiao Yixian mengeluarkan energi kabut ungu kehitaman, kemudian menutupi ke arah Xiaoyan. Hal ini menyebabkan tidak ada yang berani untuk maju, karena mereka mengetahui itu mengandung racun yang sangat mematikan, tapi Ganda segera memerintahkan salah satu bawahannya untuk maju dan menyerang. Kemudian mereka membungkus tubuhnya dengan doki, dan terpaksa maju. Tetapi sangat disayangkan, perisai doki di tubuhnya langsung menerima serangan racun yang kuat, dan segera menarik diri menjauh. Qing Hai dengan ekspresi dingin berkata, "Aku juga berpikir untuk menguji seberapa kuat sebenarnya seorang elit Douzhun hari ini. Aku akan menggunakanmu untuk menguji kekuatanku." Xiao Yixian dengan lembut membentuk segel di kedua tangannya, aura berkumpul di jari-jarinya. Kemudian Qing Hai melesat dengan kecepatan penuh, dan dalam sekejap mata dia menghilang, dan muncul di hadapan Xiao Yixian, kemudian melancarkan serangan cakarnya ke arah Xiao Yixian. Xiao Yixian dengan anggun menggeser kakinya, dan dengan mudahnya menghindari serangan dari Qing Hai. Saat itu juga doki yang kuat yang dipenuhi dengan energi beracun, berkumpul di telapak tangannya. Xiao Yixian kemudian melancarkan serangannya, Qing Hai segera mengapalkan tangannya dan cahaya berwarna biru melonjak, membawa kekuatan ruang saat tinjunya dengan keras saling bertabrakan, lalu membuat retakan pecah di atas cakrawala, dan garis-garis spesial terbuka, tubuh Xiao Yixian bergetar. Sementara Qing Hai mundur untuk menstabilkan tubuhnya, namun ekspresinya langsung terkejut, karena menemukan racun yang kuat di telapak tangannya, dan meresap ke pembuluh darah. Jenis gas racun apa yang ada di tangan wanita ini sungguh menakutkan, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan racun yang mematikan. Setelah itu, Xiao Yixian melancarkan serangan balasannya dengan kecepatan tinggi. Akan tetapi lagi-lagi bentrokan terjadi, sehingga menciptakan retakan di atas cakrawala, bentrokan demi bentrokan berlangsung sengit di atas langit. Tetapi dari segi kekuatan dan kecepatan, Xiao Yixian lebih diunggulkan, sehingga Qing Hai jatuh dalam situasi tertekan dan terpojok. Lalu Xiao Yixian menciptakan 3 jarum racun mematikan, dan ditembakkan satu persatu ke arah Qing Hai. Akan tetapi, Qing Hai membentuk perisai doki untuk memblokirnya. Namun serangan satu jarum saja sudah sangat berat untuk ditahan, sehingga saat jarum terakhir ditembakkan perisai dokinya hancur berkeping-keping. Di saat itu juga Xiao Yixian melancarkan serangan telapak tangan yang kuat ke tubuh Qing Hai, sehingga terjadi retakan tata ruang, dan tubuh Qing Hai terhempaskan jatuh ke tanah. Setelah itu Xiao Yixian muncul di samping Xiaoyan, dan menarik kembali kabut racun di sekelilingnya. Di saat itu juga Tianhuo juga muncul lantas berkata, "Xiaoyan terluka, kita kalah jumlah, dan tidak bisa terus terlibat dengan mereka, ayo kita pergi dulu." Dengan itu Tianhuo melesat ke langit untuk menghancurkan formasi pelindung, yang diciptakan lembah sungai es. Tangan Tianhuo diselimuti kekuatan doki api, dia dengan keras mengayunkan tinjunya. Saat pukulan itu menabrak penghalang, kabut dingin itu mulai retak. Sementara Tian Xuangzi yang melihat ini lantas mengatakan, "Serang, jangan biarkan mereka melarikan diri." Qing Hai dan Tian Xuangzi melesat dengan kecepatan penuh, menuju Tianhuo untuk menghentikannya.
Namun Xiao Yixian muncul di hadapan mereka, dan mengeluarkan energi racun mematikan. Pada saat itu juga Xiao Yixian menyebarkan racunnya, yang membuat Tian Xuangzi dan Qing Hai langsung ketakutan, dan buru-buru menghentikan tindakan mereka. Dan pada akhirnya, Tianhuo berhasil menghancurkan formasi pelindung yang diciptakan sungai lembah es. Namun pada saat mereka mulai bergerak melarikan diri, tiba-tiba saja retakan ruang muncul. Kemudian muncul sosok laki-laki berpakaian putih, dan diikuti dengan kepingan salju tebal yang menutupi seluruh kota Ye. Sebuah aura kekuatan mengarah mereka, Tianhuo segera membentuk perisai pelindung. Namun saat bertabrakan Xiaoyan dan dua lainnya langsung terhempas mundur. Dia adalah Bing He Zunze di tingkat Douzun bintang 4 sambil berkata, tidak disangka tubuh racun yang menyedihkan dapat dikendalikan dengan sempurna. Setelah kemunculan Bing He, para tetua lembah sungai es merasa lega, sembari memberi hormat pada pemimpinnya. Setelah itu Bing He melihat sekelilingnya dan bertanya, di mana Tian She? Tian Xuangzi mengungkapkan rasa malunya, dan menunjukkan lubang besar yang baru saja terbentuk di kota Ye. Kemudian Qing Hai yang berada di samping Tian Xuangzi memberi salam lantas berkata, aku tidak menyangka kepala lembah sungai es Bing He terlibat dalam masalah ini. Namun orang bernama Xiaoyan adalah target dari aula jiwaku, setelah kamu menangkapnya serahkan kepadaku. Kejutan melintas di mata Bing He, namun dia tidak mempedulikan hal itu. Yang dia inginkan hanya tubuh racun Xiao Yixian. Ekspresi Xiaoyan menjadi tertekan menghadapi situasi kritis ini. Dia dapat menyadari kekuatan Bing He tidak jauh lebih lemah dari Tang Zhen. Jika Xiao Yixian bertarung dengannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Jadi Xiaoyan terus berpikir hingga akhirnya, dia memutuskan menggunakan teratai api pemusnah, walaupun nyawanya menjadi ancaman. Setelah itu Xiao Yixian berkata, Xiaoyan, aku akan menahan mereka. Kamu dan Tuan Yao harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Namun Tian Hao yang mengamati situasi terpuruk ini dia mengatakan, tidak mungkin karena di pihak lawan ada 3 Douzun. Bing He melihat ke arah Xiao Yixian lantas mengatakan, aku tidak akan menyakitimu jika kau pergi bersamaku. Ekspresi Xiao Yixian menjadi sangat marah kemudian mengatakan, teruslah bermimpi. Setelah itu aura beracun yang sangat mematikan dengan cepat terbentuk di tangannya, dan menjadi panah beracun. Ini adalah senjata paling mematikan Xiao Yixian dari tubuh racunnya. Lalu dia menembakkan panah racun itu ke arah jantung Bing He. Bing He hanya tersenyum di depan panah beracun ini. Dia menghentikan serangan ini hanya dengan mengendalikan kekuatan ruang. Kemudian Bing He menghisap panah racun dengan ekspresi yang sangat menyenangkan sambil mengatakan, ini adalah gas racun menyedihkan yang paling murni. Semakin murni semakin besar keinginanku untuk mendapatkanmu. Setelah mendapatkanmu tubuh racun yang menyedihkanku akan menjadi pembentukan yang paling sempurna. Mendengarkan hal itu Xiaoyan pun terkejut, dan tidak menyangka kalau Bing He memiliki tubuh racun. Setelah itu Bing He pun berkata, jika aku bisa mendapatkan tubuh racun alami dari gadis itu, maka aku bisa menyempurnakan cacat ini. Mendengarkan hal itu Xiaoyan mengatakan, jadi itu adalah tubuh racun buatan, tidak heran lembah sungai es sedang mencari tubuh racun yang menyedihkan. Karena alasan ini dia telah mendengar bahwa itu mungkin untuk membuat tubuh racun. Namun itu sangat sulit dan seseorang harus menanggung resiko kematian. Bing He menyentuh tato bunga salju berwarna hitam di keningnya, dan dengan lembut tertawa. Kemudian, kepingan bunga salju yang banyak membentuk 2 naga hitam di sekitarnya. Bing He dia menggerakkan 2 jarinya, dan 2 naga hitam langsung menerkam ke arah mereka. Tianhuo dan Xiao Yixian kemudian membentuk dinding doki yang kuat. Begitu 2 naga bertabrakan keras hingga membentuk retakan ruang, ekspresi mereka sangat tertekan. Memanfaatkan situasi itu Xiaoyan yang berusaha dengan cepat membentuk teratai api pemusnah. Namun di saat itu juga dinding doki pecah. Tianhuo dan Xiao Yixian langsung muntah darah hingga mereka terhempaskan. Setelah itu naga hitam dengan cepat menyerang ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama teratai api di tangan Xiaoyan masih secara bertahap terbentuk. Tetapi ekspresinya menjadi semakin pucat, karena 2 naga hitam akan segera menerkam Xiaoyan. Akan tetapi saat teratai api di tangan Xiaoyan akan segera muncul, sebuah portal ruang emas di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Tetua Lin dan Tetua Yuan yang merupakan elit Douzun muncul, dan dengan lambaian tangan mereka naga hitam hancur. Berkeping-keping. Setelah naga hitam hancur, sosok wanita cantik dan anggun perlahan muncul dari lubang ruang itu, dan berjalan melewati 2 elit Douzun. Sun Er dengan lembut mengatakan, jika dia terluka lembah sungai es akan menghilang. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar melihat kemunculannya, ketenangan hati menyelimutinya dan teratai api pemusnah di tangannya menghilang. Ekspresi Xiaoyan yang sangat senang. Sun Er kemudian menghilang dari tempatnya,
dan tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan. Segera mereka berdua mengulurkan tangannya dan berpelukan mesra satu sama lain, seakan-akan dunia milik mereka berdua. Tetua Lin dan Tetua Yuan yang melihat ini sangat terkejut, dan ingin menghentikannya. Tapi melihat Sun Er tidak masalah, mereka hanya menggelengkan kepalanya. Setelah itu pandangan dingin Sun Er beralih pada Bing He dan Qing Hai. Dia meminta Xiaoyan agar menyerahkan semua masalah ini padanya. Bing He pun berkata, "Siapakah kamu? Ini adalah masalah lembah sungai esku." Sun Er tersenyum pahit. Lembah sungai es sangat sombong. Ekspresi Bing He sedikit berubah di hadapan senyum pahit Sun Er. Dia secara alami sadar bahwa kedua pria tua berpakaian hitam di belakangnya sangat kuat. Jadi Bing He berkata, "Aku hanya menginginkan gadis racun. Jika pemuda itu adalah temanmu, aku bisa membiarkannya pergi. Namun aku tidak akan melepaskan gadis itu." Tatapan Sun Er melihat Xiao Yixian. Ketika dia mendengar ini, kebetulan tatapan Xiao Yixian juga melesat sehingga terjadi kontak mata. Qing Hai di sampingnya buru-buru berteriak, "Kepala lembah Bing, jangan biarkan Xiaoyan itu pergi." Bing He mengeluarkan ekspresi dingin kemudian berkata, "Kamu harus bertindak sendiri jika ingin menangkapnya." Qing Hai menunjukkan ekspresi marah setelah mendengar teguran Bing He. Melihat keduanya mulai bertengkar, Sun Er menyuruh Bing He dan Qing Hai membawa orang-orangnya pergi dari kota Ye, dalam waktu 1 menit jika tidak tahu sendiri akibatnya. Ekspresi Bing He dan Qing Hai dipenuhi dengan amarah, ketika mendengar perkataan Sun Er. Qing Hai berkata sembari tertawa, agar Sun Er tidak menyinggung aula jiwa demi bocah ini. Nyala api emas di mata Sun Er menyala, masih tersisa 30 detik lagi. Bing He sudah tidak tahan lagi, aura kekuatan racun es melonjak dari tubuhnya, dan membentuk satu bongkahan es tajam. Melihat tindakan Bing He, Sun Er langsung menyuruh Tetua Lin dan Tetua Yuan menghabisi mereka. Tetua Lin segera muncul beberapa meter di depan Bing He, sembari tersenyum ramah. Tapi Bing He yang melihatnya langsung merubah bongkahan es hitam menjadi tombak es yang banyak, dan dengan kecepatan kilat menembak ke arahnya. Sebuah kekuatan melonjak dari tangan Tetua Lin, dan membentuk perisai saat bongkahan es menerjang, sehingga dengan mudah diblokir. Setelah itu aura kekuatan Tetua Lin menyelimuti tubuhnya, seperti membentuk avatar naga emas, dan menerkam ke arah Bing He. Melihat serangan ini, Bing He tidak dapat menghindar, dan hanya dapat membentuk bongkahan es hitam yang berputar melesat, dan akhirnya pertarungan sengit antara sesama elit Dozhun terjadi. Sementara Tetua Yuan juga langsung memulai pertarungan sengit di atas cakrawala, dengan Tian Xuangzi dan Qing Hai. Sebelum pertarungan dimulai, Qing Hai segera memerintahkan ganda dan bawahannya, untuk membunuh Xiaoyan. Tian Xuangzi juga menyuruh para tetua lembah sungai es membantu anggota aula jiwa. Melihat musuh mendekat, Sun Er melangkah maju, dan mengangkat tangan kanannya. Sebuah api keemasan melonjak keluar. Api surgawi yang dikeluarkan Sun Er adalah api surgawi Kaisar Emas yang membakar, yang berada di peringkat keempat. Lalu api surgawi Sun Er membentuk retakan tata ruang di sekitarnya, kemudian membentuk perisai api emas mengelilingi mereka. Xiaoyan sangat terkejut melihat nyala api emas ini, karena api surgawi di tubuhnya bergejolak. Dia ingin tahu berada di tingkat berapakah api surgawi ini, sampai-sampai api surgawi gabungan miliknya ketakutan. Pada saat yang sama, ganda dan bawahannya berserta anggota lembah sungai es tercengang, melihat api surgawi emas ini. Meski demikian mereka tidak mempunyai pilihan selain terus maju, dan mengelilingi Xiaoyan, Sun Er dan dua lainnya. Namun saat mereka melancarkan serangan rantai-rantai hitam, dan kekuatan es secara bersamaan, serangan itu dengan mudah diblokir. Setelah itu Sun Er mengontrol penghalang api emas yang menyerang, bagaikan ular sinar laser menembaki tubuh mereka secara serentak. Beberapa ahli aula jiwa dan lembah sungai es tidak berkutik, saat lubang tercipta di dada mereka dan jatuh dari langit dengan berakhir mati. Ganda dan beberapa orang tercengang melihat ini, dan segera mundur dalam ketakutan karena berhasil selamat dari pilar-pilar api keemasan milik Sun Er. Di sisi lain, pertempuran Bing He hampir tidak dapat melawan orang tua yang dibawa Sun Er. Ketika orang tua itu menggunakan keterampilan segel dewa, Bing He baru menyadari kalau lawannya berasal dari klan Gu. Setelah mengetahui lawannya beda kelas, Bing He menarik semua orang-orangnya, dan berjanji tidak akan mengganggu Xiaoyan ataupun Xiao Yixian lagi. Sedangkan Qing Hai tertinggal seorang diri dan akan menjadi incaran oleh Xiaoyan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.